Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahi kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijal ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wa hafaz wa ayyid nahdatal watan bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ma 'allamtani wa lakini idza nasitu wa ruddahu ilayya inda hajati ilaih amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan pimpinan dan ketua yayasan Pondok Pesantren Aunul Ibad Nahdlatul Wathon, dan yang kami hormati pula rekan-rekan guru yang ada di lingkungan yayasan Pondok Pesantren Aunul Ibad Nahdlatul Wathon, dan yang kami banggakan ada DMTS kelas 7 dan kelas 8 yang sempat hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada siang hari ini, yaitu pada siang hari Sabtu di tanggal 19 di bulan November tahun 2022 bertepatan tanggal 24 di bulan Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Alhamdulillah wa syukurillah, masih kita diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir kembali seperti biasa untuk mengikuti program mingguan untuk tingkat MTS kelas 7 dan kelas 8 setiap siang hari Sabtu. Kedua kalinya salawat serta salam kita aturkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau nanti dan mendapat syafaat di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini untuk mengisi jadwal kita mingguan, yaitu setiap siang hari Sabtu, ingin kami membahas tentang nikmat yang paling besar di muka bumi ini adalah ada dua nikmat, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Kita hidup di atas dunia ini berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur. Tapi yang perlu kita bahas pada hari ini adalah tentang nikmat dua, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Jadi perlu diingatkan bahwa kata-kata iman berasal dari kata-kata amana. Amana yu'minu imanan, yang berarti yakin atau percaya. Iman secara makna bahasa artinya adalah al-imanu lugatan at-tasdiq. Iman itu maknanya adalah membenarkan atau yakin. Sedangkan iman secara makna luas atau makna secara istilah adalah al-imanu huwa at-tasdiqu bima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minallah. Iman itu maknanya adalah mempercayai atau meyakini dengan apa yang didatang atau apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna iman secara luas. Sedangkan makna iman secara hadis disebutkan dalam kitab ini yang kami bawa, kitab Muhtarul Ahadits. Yang maksud dengan iman adalah al-imanu an tu'minu billah, yaitu iman itu yang pertama adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kita imani bahwa Tuhan kita adalah esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti firman Allah taala dalam surah Al-Ikhlas mengatakan kul huwallahu ahad. Katakanlah dia Tuhan kita adalah esa. Tidak ada Tuhan lain Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itu makna yang pertama. Kemudian iman yang kedua adalah wa malaikatihi. Inilah iman makna cara hadis, yaitu yang kedua wa malaikatihi. Maknanya adalah antu'minu bi malaikatihi. Kita percaya kepada para malaikat. Bahwa malaikat diciptakan dari nur. Artinya diciptakan dari cahaya. Wajib kita percayai bahwa malaikat itu banyak sekali, tapi yang kita percayai, yang kita yakini ada 10, yaitu malaikat Jibril sampai malaikat Malik. Nah, itu yang kita wajib percayai. Nah, itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga wa kutubihi, maknanya adalah antu'mina bi kutubihi. Kita percaya kepada semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kitab Allah Ta'ala ini banyak juga, tapi yang kita yakini ada 4. Yang pertama adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga sampai kepada kita saat ini. Nah, itu yang ketiga. Sedangkan yang keempat adalah warusulihi. Artinya antu'mina wa birusulihi. Kita percaya kepada semua nabi dan rasul. Bahwa nabi, jumlah nabi dan rasul banyak sekali. Ya, sampai beribu-ribu. Tapi yang wajib kita percayai adalah ada 25. Mana dia? Yaitu mulai dari Nabi Adam sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah yang keempat. Kemudian yang kelima yaitu wal yaumil akhir. Maknanya adalah antu'mina biyaumil qiyamah. Kita percaya pada hari kiamat. Hari kiamat pasti datang. Cuma kita diketahui harinya saja, yaitu hari Jumat. Tapi waktunya tidak ada yang tahu. Kecuali yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terakhir adalah wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi taala. Bahwa rukun iman yang terakhir adalah antu'minu billah. Yang terakhir itu antu'mina bil qadari. Kita percaya kepada kadar. Kadar itu maknanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Khairihi, baik hal yang baik. Artinya khairi artinya untung yang baik. Apakah kita akan selamat nanti ya di apa? Di akhirat. Apakah kita masuk surga? Tidak ada yang tahu. Wa syarrihi, dan untung yang jahat. Tapi semuanya itu adalah datang dari minallahi ta'ala, datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya bahwa baru kita dikatakan orang beriman apabila kita yakini rukun iman yang 6. Mana yang 6? Yang pertama, amantu billahi. Aku percaya kepada Allah. Yang kedua, amantu bil malaikah. Aku percaya kepada malaikat. Yang ketiga, amantu bi kutubihi. Aku percaya kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang keempat, amantu bi rusulihi. Aku percaya kepada nabi dan rasul. Kemudian yang kelima, amantu bil yaumil qiyamah atau bil yaumil akhir. Aku percaya kepada hari kiamat. Kemudian yang terakhir, amantu bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Artinya adalah aku percaya kepada qada dan qadar Allah, baik untung baik yang baik, artinya baik yang untung yang baik dan baik untung yang jahat. Semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang perlu diingatkan bahwa ciri-ciri kita menjadi orang beriman ada 3. Sebagaimana disebutkan dalam hadis juga. Ciri-ciri atau tanda-tanda jari beriman dengan mukmin atau beriman kepada Allah Taala ada 3. Disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Rawahu Tabrani. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Nah, jadi ciri kita beriman kepada Allah Taala dan rukun iman yang 6 tadi itu ada di semua adalah
ma'rifatun bil qalbi. Apa kenal? Mengenal Allah Subhanahu wa taala atau mengenal rukun-rukun iman yang enam itu bil qalbi, dengan memakai hati. Jadi kita yakin, kita percaya Allah SWT, kemudian para malaikat, nabi dan rasul, kemudian hari kiamat sampai untung baik dan untung jahat, semua anak ada berdasarkan yakin dengan hati. Ma'rifatun bil qalbi, mengenal dengan hati. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa qaulun bil lisan, dan mengucapkan. Artinya tepuni bil lisan, dengan lidah. Mbak kenal, aku sedun dengan Allah. Berarti tidak cukup hati doang. Ya, yang pertama kita yakin lewat hati, yang kedua kita ucapkan dengan pakai lidah atau dengan pakai lisan kita sendiri. Aku sedun dan arah malaikat, aku sedun dan arah kitab, aku sedun dan arah Allah. Berarti itu ucapan lidah. Artinya ucapan lisan kita sendiri. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wa amalun bil arkan, melaksanakan ya perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Ta'ala bil arkan, dengan anggota badan. Inilah ciri-ciri kita menjadi orang yang beriman. Yang pertama adalah ma'rifatun bil qalbi, mengenal dengan hati. Yang kedua adalah qaulun bil lisan, artinya mengucapkan dengan lidah. Yang ketiga adalah wa amalun bil arkan, melaksanakan dengan anggota badan. Artinya bahwa kita jadi dengan beriman tentu harus arak li atin, harus arak li biwit, harus gawe li anggota badan. Anggota badan merupakan pekerjaan Islam. Nah, inilah sekelumit tentang iman. Jadi nikmat yang paling besar di muka bumi ini adalah dua, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Makanya oleh sebab itu, ya, kullu mu'minin muslim wa kullu muslimin mu'min. Setiap orang muslim pasti dia mukmin, dan setiap orang mukmin pasti dia muslim. Artinya jangan lepas yang dua-dua ini, antara orang yang beriman dan orang yang Islam. Nah, inilah sekedar sekelumit pembahasan tentang iman, rukun iman, dan ciri-ciri orang beriman. Mari kita sama-sama tutup dengan doa majlis, kemudian selawat hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim muallimni wa dzurriyyati wa ashabi alkitab wal hikmah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Harul kalam, wallahul muwaffiqu wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.